Kebangkitan ekonomi masyarakat Nusantara lahir dari kepekaan mendalam seorang Arif Rubai mengikhtiari kesejahteraan bangsa. 1918 melalui Nahdlatul Tujar, Nadatul Wathon dan Taswirul Afkar, Simbah Kiai Wahab Khasrullah telah sekaligus memadukan gerakan ekonomi, politik, dan pengetahuan. Gerakan serupa dijalankan Arif Rubai sejak 2005, merawat generasi melalui kajian Geoekopol Internasional untuk menggerakkan kerja-kerja produksi dan dagang. Sejalan dengan jejak pembangunan paradigma arus balik masyarakat pinggiran oleh Gus Imin alias Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PDPNI pada 1996. Gerakan ekonomi masyarakat terus dirawat Arif Rubai sampai kini beriringan dengan Visioning Indonesia, peta jalan kesejahteraan oleh Gus Muhaimin Iskandar. Visi untuk memadukan kekuatan demokrasi dengan potensi ekonomi masyarakat. Perjalanan Arif Rubai telah mencipta kawasan produksi Yududi, jejaring dagang dan UMKM se-Indonesia, Yayasan Kader Penggerak Ekonomi Masyarakat yang disebut Rumah Suluk Arta Tantra, Jangkar Muda Nusantara yang merupakan pusat kaderisasi kaum muda Indonesia bidang kajian Geoekopol Internasional, dan program-program pendampingan masyarakat desa melalui permodalan, pengadaan fasilitas produksi dan manufaktur, hingga pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Gerbang Emas Nusantara bergerak dinamis menyiapkan strategi-strategi pembangunan ekonomi berbudaya sebagai tonggak utama kemajuan bangsa. Telah hadir di tengah kita Lampera, Laskar Abdi Peduli Penggerak Ekonomi Rakyat, Badan Penataan dan Pengembangan Kawasan, Koperasi Gerbang Emas Nusantara, Lembaga Keuangan Mikro Gerbang Emas Nusantara, Lembaga Kajian Strategis Geoekonomi Politik Internasional, Badan Diktat Kadin Intelijen Ekonomi, Balai Pelatihan Gerbang Emas Nusantara, Forum Pengusaha dan Berdikari, Forum Pemenangan di PKB, Belajar Indonesia Berkarya, serta Rampai Arta Tantra Padi Abdi Bumi atau ADAB. Gerbang Emas Nusantara membutuhkan sedulur semua. Mari bergabung dalam gerakan kebangkitan ekonomi masyarakat. Ekonomi yang berdaya bermula dari terhubungnya orang-orang yang saling memproduksi karya, mencipta masyarakat yang berbudaya. Sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengumandangkan salam komando Gerbang Emas Nusantara. Nusantara sejahtera. Untuk menyambut semua tamu kita, mari kita salam komando Gerbang Emas Nusantara. Nura! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua, kawan-kawan seperjuangan saya, kader-kader Gerbang Emas Nusantara dari tingkat RT,
RW, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Selamat datang semuanya tamu-tamu komando wilayah dari NTB, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan DKI, dan terutama juga seluruh komando daerah di seluruh kabupaten di Jawa Tengah ini. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, tokoh masyarakat, para sesepuh, gus-gus, yai-yai yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati seluruh jajaran PKB dari ranting, PAC, DPC, DPW, dan DPP yang hadir di ruangan ini. Terima kasih atas rawuhnya. Yang saya hormati Pak Caleg PKB, baik yang RI, nampak tadi ada Mbak Eva, ada Mbak Iin, ada Mbak Farida, Mas Hasan, Mas Sekjen. Ini kita undang semua Mas Sekjen, jadi jangan khawatir karena kita pengen bareng-bareng mulai saat ini. Pak Caleg PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada beberapa yang hadir di sini. Mas Denny Sertifian, Niken, Maya Sari, ada Mas Fatah Rosian, ada Mas Umam, ada Mas Sugiarto, ada Mas Ahmad Rifan, dan lagi-lagi yang provinsi kita undang semua, dan beberapa yang di dapil lain se-Jawa Tengah ini. Yang saya hormati Bacalek Kabupaten DPRD Kabupaten Blora, semuanya sudah hadir. Yang saya hormati teman-teman DPRD Provinsi Jawa Tengah, DPRD Kabupaten Blora yang terhormat. Yang saya hormati teman-teman pengusaha mitra Gerbang Emas Nusantara, tadi juga hadir Ibu Servi. Ibu Servi itu pengusaha tingkat internasional dan juga punya pabrik besar di Pati. Beliau selain juga berkomitmen mengembangkan ekonomi bersama Gerbang Emas Nusantara, juga berkomitmen untuk membantu PKB mewujudkan 100 kursi DPR RI. Beliau menyampaikan maaf karena ini harus kejar pesawat ke Singapura langsung. Jadi beliau pulang duluan, tapi sudah sempat sowan dengan ketum dan sekjen. Itu bentuk komitmen beliau hadir di ruang ini. Yang saya hormati kawan sedulur semua, kawan saya sejak muda, sejak agak tua dulu sampai muda sekarang ini, kawan berjuang saya Mas Bupati, Mas Arif Rohman, beserta Ibu Aini yang selalu mesra dan bisa menjadi contoh untuk semuanya. Yang saya hormati sahabat seperjuangan sejak pertengahan 90-an, dari muda sampai sekarang, semakin muda lagi beliau ini. Dari semasa menjadi Gus, sekarang sudah jadi Kiai, seorang kawan dalam suka dan duka, saat jatuh dan bangkit, seorang panutan yang selalu mengingatkan saya dengan kesabarannya saat saja saya ngambek. Beliau yang selalu membujuk saya. Beliau adalah calon gubernur kita, Gubernur Jawa Tengah, Kiai Haji Muhammad Yusuf. Terima kasih rambutnya. Yang saya hormati sahabat seperjuangan saya juga sejak mahasiswa, tapi sekarang jadi senior saya di partai, yang selalu memarahi saya, dan kalau saya di DPP kelihatan leha-leha, pasti diberi tugas lewat SMS dan WA. Beliau adalah Mas Hasanuddin Wahid, Sekjen DPP PKB. Yang saya hormati Mbak Irma, Ketua Perempuan Bangsa. Beliau adalah salah satu contoh kader perempuan terbaik di keluarga besar NU. Hari ini beliau Ketua Umum Perempuan Bangsa.
Dan yang terhormat kakak saya, sahabat saya, pemimpin bangsa kader terbaik kita, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangkitan Bangsa, Panglima Santri, dan mulai hari ini akan kita daulat sebagai Panglima Gerakan Kebangkitan Ekonomi Rakyat. Kita sambut Dr. Abdul Muhaimin Iskandar Gus Imin. Syukur alhamdulillah hari ini kita diberi waktu kesempatan. Ini adalah anugerah terbesar bagi kita semua. Kita bisa berkumpul di ruangan ini 1.750 kader bersama undangan di ruangan ini, dan yang nggak bisa masuk di luar. Yang saya salawat serta salam kita aturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul adalah penggerak ekonomi yang sangat hebat. Sebelum menjadi gembala manusia, beliau adalah gembala domba dan unta. Dan selalu yang saya banggakan adalah Sayyidatina Siti Khadijah adalah inspirator yang hebat dan memiliki keikhlasan yang tiada banding. Dari orang terkaya di Mekah, dan dalam riwayatnya beliau meninggal dalam kondisi pakaian yang tertambal dengan kulit pohon. Beliau adalah contoh nyata bagi kaum perempuan. Tapi sayangnya saya nggak pernah lihat di teman-teman PNI, PPNU referensi tentang gender itu mengambil full dari beliau. Semua ambilnya dari barat. Itu sayang sekali bagi saya dan kita semua. Jadi sahabat semua yang kami hormati, kita semua pagi ini kami mengundang semua hadir di ruangan ini adalah untuk menjadi saksi lahirnya sebuah gerakan yang berbasis ekonomi, yaitu Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Nusantara, Gerbang Emas Nusantara. Beberapa waktu lalu Gus ini bertanya pada saya, kenapa milihnya itu? Tempatnya jauh, jalannya jelek. Pak Bupati, itu Pak Bupati kemarin. Nah, saya jawab ke beliau, Cepu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Blora. Di sini bercokol perusahaan transnasional, salah satu yang terbesar di dunia, yang mengelola sumber daya alam yang ada di lingkungan ini. Cepu, dan di situ pula ironisnya kemiskinan di Blora ini hari ini sekitar 11,5%, artinya sekitar 99.000. Di situ ada TNC, MNC yang bergerak mengelola alam di sini, tapi kemiskinan juga masih tinggi. Yang selanjutnya, yang lebih parahnya lagi, kasihan Pak Bupati ini, bagi hasilnya kecil sekali, karena katanya di sini bukan mulut sumur dari sumur minyaknya. Makanya kita pilih Cepu sebagai tempat di mana ada kemiskinan yang nyata, di mana ada kondisi melimpahnya sumber daya alam, tapi juga di sini juga kondisinya semacam ini. Sahabat, Bapak Ibu semuanya, Gerbang Emas Nusantara adalah referensi panjang dari perjalanan gerakan yang dilakukan oleh teman-teman Simbah para leluhur kita telah menggagas gerakan ini, Mbak Wahab, Mbak Hasim Asari, dan yang lainnya di awal-awal tahun 19-an. Kemudian ada nama kakak kita Mas Subhan Yati yang menggerakkan ekonomi masyarakat di Nusantara ini. Tapi kemudian beliau teraborsi seiring wafatnya dalam kecelakaan mobil di Tanah Suci. Ini satu hal yang ironis, dan pada zaman itu termasuk Mbak Wahid Hasim itu juga mengalami kecelakaan yang sama. Kata Kung Fu Panda, tidak ada yang kebetulan.
Kemudian Merinding tau. tidak habis-habisnya pada tahun 90-an Gus Dur menggagas satu gagasan lembaga keuangan untuk membiayai aktivitas ekonomi kaum menengah ke bawah. Beliau menggagas BPR Kusuma. Tahun 94 beliau bercita-cita dalam 10 tahun harus ada 2000 Bank Kusuma. Saya dapat cerita langsung dari pelakunya, almarhum Kiai Haji Mustafa Yuhan. Tapi lagi-lagi kegiatan ekonomi, gagasan besar ekonomi yang dilakukan Gus Dur juga teraborsi oleh Orde Baru. Kawan bergerak beliau, seorang pengusaha Tionghoa, dimarahi istilahnya atau ditekan oleh Orde Baru sehingga gerakan itu mandek lagi. Kemudian gerakan ekonomi ini beberapa tahun terakhir ini, tepatnya setahun yang lalu, Gus ini membuat gagasan baru yang namanya Peta Jalan Kesejahteraan dan dilanjut dengan 3 pilar gerakan Partai Kebangkitan Bangsa dan tentunya gerakan negara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Taswirul Afkar, Nahdlatul Ujar, dan Nahdlatul Wathon. 3 ini. Nah, selain gerakan ekonomi, gerakan budaya, gerakan Nahdlatul Wathon, gerakan pemikiran, kita tidak bisa habisnya. NU, keluarga besar NU menyumbang banyak hal tentang ini, dan itu tidak bisa dipungkiri. Mulai dari waktu itu Mbah Hasyim Asy'ari menolak berpakaian ala Belanda. Ini juga sama yang dilakukan oleh sedulur-sedulur Samin Surasmiko pada awal 1900-an. Teman sedulur-sedulur Samin juga menolak penjajahan Belanda dengan cara yang berbeda. Tapi dua-duanya bergerak pada ranah kultural. Dan puncaknya di tahun 1945, Insinyur Soekarno, Bung Tomo meminta fatwa kepada Mbah Hasyim Asy'ari sebenarnya apa hukum untuk melawan penjajah waktu itu, sehingga muncul yang namanya resolusi jihad. Tidak henti lagi di kota kecil yang namanya Magelang pada kisaran tahun 57-59 ada peristiwa yang namanya Masjid dan Gamelan. Seorang kiai besar di sana namanya Kiai Kundori itu ketika ditanya oleh warga, "Yai, kita punya uang sedikit, baiknya kita membangun masjid atau membeli gamelan?" Dengan sangat bijak beliau menjawab, "Beli gamelan dulu, karena gamelan akan bisa menyatukan kita, dan dengan bersatu kita akan bisa membangun masjid dengan mudah." Dan alhamdulillah di hari ini mulianya putra beliau ada di ruangan ini, Kiai Haji Muhammad Yusuf Zuhri. Ini rasa syukur kita masih bersambung dengan para zuriyah orang-orang besar yang dahulu berjasa pada kita semuanya. Hari ini Gerbang Mas Nusantara telah menyiapkan semua secara serius. Tadi dibisiki Gus Yusuf, maaf Gus, ketika melihat Gus Yusuf kok yang kepikir Gus Dur. Beliau berbisik, "Loh, ini kok Gerbang Mas Nusantara programnya banyak sendiri, mau bangun negara sendiri, apa?" Saya jawab, "Loh, kita itu mau punya presiden, mau ngawal presiden harus menyiapkan itu semua, Gus. Bukan cuma gubernur, presiden kita siapkan itu." Hari ini seperti disebut tadi bahwa kita menyiapkan balik latihan para pelaku ekonomi. Ini sudah jalan sejak beberapa tahun yang lalu. Kemudian lembaga keuangan Gen ini melanjutkan gagasan Gus Dur. Koperasi Gen, lembaga kajian strategis internasional, sehingga kita tidak ada perang Rusia Ukraina harus ngapain itu jelas. Misalnya pedagang, ada perang Rusia Ukraina yang mau naik barang apa, itu kita sudah siap karena ada lembaga kajiannya. Kemudian
ada forum pengusaha berjualan berdaulat dan berdikari, dan alhamdulillah ketum sekjen Gus Yusuf, teman-teman pengusaha di daerah ini sudah kami ajak kumpul bareng. Mari kita bersama-sama PKB, mari kita bangun dapil ini, Blora, Rembang, Pati, kemudian Gerobokan. Sejak awal kita bangun, sejak awal kita rancang bareng, kita lakukan bareng, dan alhamdulillah di sini sudah ada puluhan yang sanggup melakukan itu. Jadi saya secara pribadi sangat diringankan dengan bantuan kawan-kawan pengusaha semuanya. Kemudian selanjutnya ada forum saksi PKB Mandiri. Itu adalah impian dari ketum kita untuk membuat saksi-saksi PKB ke depan itu menjadi permanen dan mandiri. Karena salah satu pengeluaran di pesta demokrasi ini adalah pengeluaran untuk para saksi. Insya Allah Gerbang Emas Nusantara hari ini akan merancang itu, dan insya Allah di 5 tahun mendatang di 2029 kita sudah paling tidak di 40% bisa meringankan beban PKB agar para saksi ini tidak dibayar lagi, karena saksi-saksi ini akan kita didik jadi pengusaha mulai sekarang. Kemudian ada gerakan Fajar Muda Berkarya, ini wadah untuk Gen Z dan kaum milenial. Selanjutnya ada Rampai Arta Tantra Drupadi Abdi Bumi. Kita pilih Drupadi kenapa? Karena yang merancang perang Badai Baratayuda, yang menghentikan perang, dan yang menguasai sejarah India waktu itu adalah perempuan yang namanya Drupadi. Semoga dengan Rampai Arta Tantra Drupadi ini di 2029 mendatang kuota 30% itu bukan cuma untuk tambal-tambalan, tapi benar-benar perempuan yang berkualitas yang sama dengan politisi yang lainnya. Gus Imin, Panglima kami yang hadir di sini selain tamu undangan adalah tim pemenangan yang akan mewujudkan target partai dan instruksi ketua umum agar bisa 2 kursi di dapil ini. Ketika saya sebut 2 kursi, mereka marah. Tuh, masa 2 kursi mas? Harusnya di sini bisa 3. Harus 3, kata mereka. Dan akhirnya kita pun harus mengamini itu. Dan kawan-kawan semua, kalau di dapil 3 Jateng ini, DPR RI bisa 3, insya Allah dapil ini akan jadi prioritas Gus Imin. Katanya, dengar-dengar pihak selatan sekali akan rawuh ke sini. Dan Gus Yusuf juga berjanji, beliau akan memindahkan pengajiannya yang mingguan sebagian besar ke dapil ini. Kalau sudah disebut begini, biasanya nggak bisa nolak beliau-beliau. Sahabat-sahabat, kawan-kawan semuanya yang saya hormati, sebelum semuanya, untuk yang terakhir kalinya kami mohon restu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada jajaran struktural PKB, Gus Hakim, Yai Latif, dan kawan-kawan yang lain. Saya mohon maaf kalau sampai hari ini belum menyapa secara resmi kepada beliau-beliau. Bukan apa-apa. Saya secara pribadi sebagai warga Randu Blatung, Blora, saya ingin membuktikan dulu bahwa tim kami itu sudah rata di tiap RW dan RT, sehingga saya tidak akan rebutan ceruk yang sama dengan Mbak Eva, dengan Mbak Iin dan yang lain. Ceruk kita luas sekali. Makanya kalau panjenengan semua sadar mengapa karpet di sini ada hijau dan merah, itu adalah semangat kami. Kalau cuma hijau aja yang bergerak, tidak akan lebih kita dari 10-11%. Kami selalu dapat masukan bahwa merah di sini itu adalah merah secara kultural. Jadi merah di sini itu bisa kemana-mana, asal yang mengajak mereka itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Kalau para tamu undangan, kawan-kawan
semua lihat tiang bendera di sana catnya coklat semuanya, itu benar-benar adalah campuran antara warna cat merah dan hijau. Baju yang saya pakai ini adalah hasil karya UMKM Blora. Warna seperti ini adalah warna campuran merah dan hijau. Jadi kawan-kawan yang merasa merah hari ini jangan merasa teralienasi dengan yang hijau. Yang hijau juga jangan sebaliknya. Kita bersama-sama di sini untuk bangun hijau dan merah bersama-sama. Bersama PKB, partai yang memang didirikan untuk menaungi warga masyarakat, pemilih, kaum yang terpinggirkan tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, dan yang lainnya. Kita selalu katakan bahwa sejak awal didirikan PKB ini adalah partai terbuka, dan ini terus digaungkan dan dilanjutkan oleh Gus Muhaimin. Baik, kawan-kawan, terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari luar Jawa Tengah, kemudian juga luar kota di Jawa Tengah dan luar pulau yang berkesempatan hadir di sini. Semua teman-teman yang mendukung acara ini, mohon maaf Gus Muhaimin, kalau semua panitia yang depan itu sebagian bertato, rambutnya macam-macam. Kakak saya sendiri pun tatonya lengkap ke seluruh tubuhnya. Itu komitmen saya, dan itu juga atas perintah Gus Imin. Waktu ketemu pertama di DPP, saya diperintah beliau, kalau jadi politisi ojo halus-halus, sing preman titik, kita itu kekurangan preman, maka dari itu diakali orang terus di level kebijakan. Itu perintah beliau dan saya laksanakan hari ini. Dari saat itu, salam untuk semuanya. Sekali lagi, kita salam komando bersama-sama untuk tamu kita. Monggo para tamu, kita berkomitmen Lurah. Lurah itu adalah Nusantara sejahtera. Kita lakukan secara hikmat, dengan himmah kita, dengan hati kita yang utuh, dengan pikiran kita yang utuh. Lurah! Lurah! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.